Oke. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Riza dan teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A1 akan memaparkan hasil pengerjaan tugas besar kami yang berjudul penggunaan Neo4j sebagai manajemen UMKM Bandung Raya. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Satria Permata Sejati. Kemudian ada dua orang rekan saya, yaitu Faras Ahmad Rashid dan Tafa Fadila Ramdhani. Kita langsung saja ke inti pembahasannya. Silakan, Tafa. Oke, terima kasih Satria. Jadi, studi kasus yang kami ambil itu seperti yang sudah disebutkan oleh Satria tadi, mengenai manajemen UMKM di Bandung Raya dengan menggunakan yang 4G. Nah, usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti susahnya untuk berkolaborasi, susahnya untuk memasarkan, lalu distribusi atau mencari pemasok, dan akses informasi lainnya yang relevan. Nah, kompleksitas hubungan tersebut tidak tidak seringkali tidak dapat atau sulit untuk dipresentasikan atau dikelola secara efektif dengan sistem database relasional konvensional. Database relasional tersebut memerlukan struktur tabel yang kaku dan normalisasi yang ketat, sehingga untuk mempresentasikan hubungan multilevel diperlukan banyak operasi join yang mahal secara komputasi dan sulit untuk diskalakan. Nah, oleh karena itu kami ingin membangun sebuah model sistem pengelolaan ekonomi ekosistem UMKM dengan memanfaatkan teknologi database NoSQL dengan menggunakan pendekatan graph based. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Kami mengambil 5 masalah yang akan kami selesaikan di studi kasus ini. Yang pertama adalah sulitnya UMKM menemukan pemasok bahan baku sesuai kebutuhan spesifik. Misal UMKM A yang kesulitan menemukan pemasok di bidang fashion atau di bidang kuliner. Nah, yang kedua, kurangnya visibilitas terhadap UMKM sejenis atau komplementer untuk potensi kolaborasi. Nah, misalkan UKM B itu mau berkolaborasi nih, tapi dia bingung sama UKM siapa. Nah, ketiga adalah kesulitan konsumen menemukan produk UMKM spesifik atau rekomendasi relevan. Nah, misalkan si konsumen itu ingin membeli kuliner atau food atau minuman. Nah, dia tuh kebingungan untuk mendapatkan rekomendasi yang relevan. Nah, yang keempat, sistem relasional tradisional tidak mampu mempresentasikan hubungan multilevel dengan efisien, seperti yang dijelaskan di studi kasus sebelumnya. Lalu yang kelima, pemerintah kesulitan memetakan UMKM untuk penyusunan program yang tepat sasaran. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya adalah domain masalah. Nah, kami mengidentifikasi bahwa ada 4 stakeholder yang terlibat dalam studi kasus ini. Yang pertama adalah pelaku UMKM, yang dimana mereka itu kesulitan mendapatkan pemasok dan mitra kolaborasi. Lalu ada konsumen, di mana mereka sulit menemukan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang ketiga ada pemasok, yang sulit mengidentifikasi UMKM yang membutuhkan pasokan dalam skala besar. Lalu pemerintah atau lembaga pendamping yang sulit memetakan relasi dan karakteristik UMKM untuk program dukungan yang mereka adakan. Baik, terima kasih Tafa. Selanjutnya kita ke kebutuhan bisnis. Nah, agar sistem yang kita bangun ini benar-benar berguna, kita perlu tahu dulu nih beberapa hal yang penting. Salah satunya kebutuhan bisnis yang membicarakan tentang masalah apa yang mau kita selesaikan. Nah, kebutuhan bisnis ini datang langsung dari masalah nyata yang dihadapi para stakeholder kita, yaitu UMKM, konsumen, dan pemerintah. Nah, intinya semua pihak butuh konektivitas dan informasi yang lebih baik. Eh, Kemudian bisa beralih ke daftar operasi. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhannya, kita buatlah daftar operasi dari kebutuhan-kebutuhan yang telah dirumuskan sebelumnya. Daftar operasi
yang kami buat mencakup semua hal, mulai dari registrasi untuk UMKM dan pemasok, bisa dilihat dari peraturan bisnis 1 dan 2. Kemudian mencari data, seperti mencari produk, pemasok, atau UMKM lain. Kemudian mendapatkan rekomendasi, misalnya rekomendasi untuk partner kolaborasi, lalu mengolah data seperti menambahkan produk baru. Nah, setiap operasi ini akan kita demokan nantinya. Yang terakhir ini uh, atau analisis workflow ini ada seperti ibaratkan memprediksi trafik di sistem kita. Kita bertanya misalkan dari semua operasi tadi mana yang akan paling sering digunakan. Contohnya, operasi produk oleh konsumen pasti akan jauh lebih sering dibandingkan operasi mendaftarkan UMKM baru. Kemudian operasi melihat UMKM juga pasti lebih sering daripada mengubah data UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan skema yang kami buat. Dalam rancangan skema ini, setiap node dan relasi ini tidaklah asal-asalan dibuat, tapi berdasarkan kebutuhan nyata dalam studi kasus dan rumusan masalah. Pertama, kami buat node UMKM, karena node UMKM ini adalah pelaku utama yang ingin kami bantu dalam sistem ini. Dengan node UMKM, sistem bisa memetakan siapa UMKM itu, produknya apa aja, dan memungkinkan kita memberikan rekomendasi kolaborasi. Lalu ada node pemasok. Karena salah satu masalah utamanya adalah UMKM kesulitan menemukan pemasok yang tepat, dan pemasok juga kesulitan menemukan UMKM yang membutuhkan mereka, dengan menjadi node, pemasok bisa langsung dihubungkan ke UMKM melalui relasi memasok kepada atau ke bahan baku melalui relasi menyediakan. Lalu ada node bahan baku, kami buat karena bahan baku adalah kunci dalam rantai distribusi pasok. UMKM mencari pemasok berdasarkan jenis bahan baku. Jadi node ini penting agar sistem dapat menelusuri jalur dari bahan baku ke pemasok dan UMKM. Lalu ada juga node produk. Masalah dalam studi kasus menyebutkan bahwa konsumen kesulitan menemukan produk UMKM yang sesuai preferensi mereka. Oleh karena itu, kami membuat produk ini menjadi node agar bisa menghubungkannya ke kategori UMKM dan mendukung rekomendasi produk serupa. Kemudian ada node jenis usaha. Dibuat supaya sistem dapat memetakan UMKM berdasarkan sektor industri seperti kuliner atau fashion. Ini berguna untuk rekomendasi kolaborasi atau analisis cluster. Kemudian ada node kategori. Diperlukan agar sistem bisa mengelompokkan produk, misalnya makanan Korea, cemilan, atau minuman. Ini penting untuk mendukung fitur rekomendasi produk. Selain node, kami juga membuat beberapa relasi gitu dalam skema ini. Yang pertama itu ada relasi menjual. Relasi menjual ini menghubungkan UMKM dengan produk yang mereka tawarkan, sehingga sistem dapat mendukung pencarian produk dan rekomendasi produk serupa. Kemudian ada relasi memasok kepada, menghubungkan pemasok dengan UMKM. Ini penting untuk memetakan rantai distribusi pasok dan menemukan pemasok populer. Terus ada relasi menyediakan, menghubungkan pemasok dengan bahan baku yang mereka tawarkan. Dengan ini, sistem bisa membantu UMKM mencari pemasok berdasarkan kebutuhan bahan baku. Lalu ada relasi berjenis, menghubungkan UMKM dengan jenis usahanya. Ini mendukung analisis klaster industri dan rekomendasi kolaborasi antar UMKM yang sejenis. Lalu ada relasi termasuk ke, menghubungkan produk ke kategori. Ini memudahkan konsumen mencari produk dalam kategori tertentu dan mendukung rekomendasi produk serupa. Jadi intinya, skema graf ini dirancang untuk benar-benar mendukung penyelesaian masalah yang diangkat, mulai dari mempermudah pencarian produk dan pemasok, sampai mendukung rekomendasi kolaborasi dan visualisasi distribusi pasok. Selanjutnya, kami mengimplementasikan rancangan skema kami yang tadi itu ke Neo4j. Proses implementasi ini dilakukan dengan membuat instance node dan relasi sesuai rancangan, lalu
memvalidasi struktur grafnya dengan perintah db.schema.visualization. Seperti yang bisa dilihat, hasil implementasi pada screenshot ini menunjukkan bahwa semua node dan relasi telah terbentuk dengan benar sesuai dengan rencangan awal. Untuk dataset yang kami gunakan, karena keterbatasan waktu, kami akhirnya memanfaatkan generative AI untuk mempopulate datanya. Kemudian datanya disesuaikan agar relevan dengan ekosistem UMKM, khususnya wilayah Bandung Raya. Selanjutnya mengenai metode analisis graf atau graph data science yang kami gunakan. Di sini kami menerapkan dua algoritma utama untuk mendukung fitur rekomendasi dan analisis jaringan populer dalam sistem ini. Yang pertama adalah yang pertama itu ada node similarity. Algoritma ini digunakan untuk memberikan rekomendasi kolaborasi antar UMKM. Jadi, sistem dapat mendeteksi UMKM yang memiliki kesamaan dalam jenis produk atau jenis usaha, lalu merekomendasikan UMKM lain yang potensial untuk diajak berkolaborasi. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperkuat ekosistem UMKM yang lebih terhubung. Algoritma yang kedua adalah the degree centrality. Algoritma ini kami gunakan untuk menemukan pemasok mana yang paling populer, yaitu pemasok yang memiliki relasi memasok terbanyak dengan UMKM. Dengan informasi ini, UMKM dapat mengetahui pemasok mana yang banyak dipercaya dan digunakan oleh UMKM lain, sehingga bisa menjadi pilihan pemasok yang lebih aman dan terpercaya. Oke, selanjutnya ada demonstrasi ya. Yang pertama, demo daftar operasinya dulu ya. Sebentar, saya ganti screen. Kita langsung saja ke operasi yang pertama, yaitu mendaftarkan pelaku UMKM baru beserta detailnya ke dalam sistem. Di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Untuk memperlihatkan bahwa node ini berhasil dibuat, saya akan menambahkan return U. Dapat dilihat bahwa query ini berhasil dijalankan. Area operasi 1 berhasil. Lanjut ke operasi 2. Operasi 2 adalah mendaftarkan pemasok bahan baku beserta detailnya. Menyiapkan query-nya. Tambahkan return PS supaya tampil node-nya. Oke, ini juga sudah berhasil dibuat. Artinya operasi 2 berhasil. Lanjut ke operasi 3. Operasi 3 adalah UMKM menambahkan produk baru ke katalognya termasuk relasi menjual. Di sini saya menghubungkan node yang baru dibuat tadi, node UMKM yang baru dibuat tadi, yaitu UMKM Polban, ke produk makanan Polban dengan relasi menjual. Kita tambahkan ini return lagi supaya tampil. Dibuat, artinya operasi 3 berhasil. Lanjut ke operasi selanjutnya. Operasi 4 adalah pemasok menambahkan bahan baku baru yang ditawarkan, termasuk relasi menyediakan. Ini sama saja seperti operasi sebelumnya, hanya operasi ini untuk pemasok. Tambahkan return. Nah, node-nya sudah berhasil dibuat, artinya operasi 4 berhasil. Demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faras. Baik, terima kasih Satria. Kemudian
Selanjutnya adalah operasi nomor 5, yaitu mencari produk berdasarkan kategori dan lokasi. Di sini contoh yang saya gunakan adalah mencari makanan Korea di Bandung. Nah, query ini akan menunjukkan nama UMKM yang menjual makanan Korea di Bandung, nama makanan yang dijual, harganya, dan konfirmasi bahwa ini memang makanan Korea gitu. Kita bisa melihat nama UMKM, nama produknya apa, dan kita bisa lihat konfirmasi bahwa ini adalah kategori makanan Korea. Kemudian selanjutnya adalah operasi nomor 6, atau operasi untuk mencari pemasok berdasarkan jenis bahan baku. Query ini akan memberikan semua pemasok yang menyediakan kain. Pada kasus ini saya mencari semua pemasok yang menyediakan kain, lengkap dengan kemudian nama pemasoknya, lokasi, juga nama bahan untuk konfirmasi bahwa ini adalah pemasok kain. Kita langsung lengkap ke operasi nomor 9, yaitu tampilkan detail UMKM beserta produknya. Nah, query ini akan menampilkan semua informasi penting tentang UMKM Herbal Bandung dan produk-produk yang dijualnya. Jadi seperti ini. Baik, kita lanjut ke operasi nomor 10, yaitu menemukan jalur pemasok produk UMKM tertentu. Nah, misal pada kasus ini saya akan mencari siapa pemasok ayam bakar madu. Nah, terus kemudian UMKM mana yang mengolahnya menjadi ayam bakar madu, dan konfirmasi produk akhirnya, yaitu ayam bakar madu. Seperti ini ya, sudah saya buka. Baik, selanjutnya operasi nomor 11. Terima kasih Faras atas demonya. Lalu dilanjutkan ke saya, yaitu operasi 11, yang dimana operasi 11 ini eh, sistem memperlihatkan produk lain dengan kategori yang sama. Di sini produk satu dengan nama Cemo Bojot, si sistem memperlihatkan apa aja sih produk yang termasuk di kategori yang sama dengan cimol pedas. Nah, saat kita di run, ternyata nama produk yang sama itu keripik pisang manis dengan harga 20.000 dengan kategori cemilan. Lalu operasi ke-12 yaitu membuat relasi memasok kepada antara UKM dengan pemasok. Nah, mungkin di run dulu ya agar terlihat. Jadi outputnya adalah pemasok. Dia membuat relasi ke UMKM. Dalam kasus ini pemasok bernama Pemasok Polban dan UMKM bernama UMKM Polban. Saat kita run, nah itu dia udah memiliki relationship. Nah, lalu OP14 itu menampilkan semua UMKM yang memiliki produk dalam kategori yang spesifik. Contohnya di sini kami mencari UMKM dengan kategori cemilan. Nah, di sini diperlihatkan nama UMKM yang berkategori cemilan dan lokasinya. Lalu, yang terakhir atau OP15, yaitu mengagregasi jumlah UMKM berdasarkan wilayah. Jadi, wilayah Kota Bandung, dia ada 10 UMKM, wilayah Cimahi ada 6, dan seterusnya. Oke, dilanjutkan dengan demo grafik data science. Kita mulai di degree centrality dulu, yang hanya satu algoritma, satu penggunaan maksud saya. Nah, pertama-tama kita projectkan dulu grafnya dengan nama pemasok graf, yang dimana dia tuh eh, memiliki atau node yang bersangkutannya itu pemasok dan UMKM. Lalu
relasi yang bersangkutan itu yang atau yang kami bawa itu memasok kepada. Nah, saat proyeknya di run, dia akan seperti ini nih. Yang artinya dia sudah menyimpan proyeknya. Lalu kita mulai dengan memanggil projection tadi dengan algoritma degree atau degree centrality. Nah, outputnya adalah pemasok dan degree centrality-nya. Yang dimaksud degree centrality itu adalah relasi memasok kepada dari pemasok ke sebuah UMKM yang dimana eh, algoritma ini akan mengecek seberapa populer pemasok tersebut. Nah, apabila ingin mencari misalkan di Cimahi, maka yang muncul itu pemasok-pemasok yang ada di Cimahi saja. Yang di sini dapat terlihat bahwa CV Herbal Sehat itu pemasok paling populer di Cimahi. Oke, boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada operasi GDS operasi ke-8, yaitu rekomendasikan pemasok untuk UMKM yang belum memiliki pemasok. Operasi ini digunakan untuk menampilkan daftar pemasok yang relevan untuk UMKM berdasarkan produk yang dihasilkan UMKM tersebut. Yang pertama, kita memproyeksikan dulu graf yang menunjukkan hubungan antara pemasok, UMKM, bahan baku, dan juga jenis usaha. Yang kedua, mencari UMKM UMKM yang mirip dengan parameter top K10, yang berarti mencari maksimal 10 UMKM yang paling mirip, kemudian similarity cut-off di 0,1, yang berarti jika UMKM yang mirip minimal 10% kemiripan baru dianggap. Tahap selanjutnya adalah memberikan rekomendasi pemasok kepada UMKM ini. Contohnya di sini adalah UMKM Cimahi Snack. Yang pertama, kita memilih target dulu, Cimahi Snack. Kemudian kita memakai hasil analisis dari step 2 untuk mencari UMKM lain yang punya pola bisnis mirip dengan Cimahi Snack. Kemudian, kita lihat pemasok mereka. Jika pemasok UMKM yang mirip dengan Cimahi Snack tersebut memakai pemasok A atau B, berarti Cimahi Snack juga mungkin untuk dipasok oleh pemasok mereka gitu. Nah, kemudian kita memberikan filter di sini. Jadi jangan rekomendasikan pemasok yang udah jadi langganan Cimahi Snack. Kalau misalnya Cimahi Snack udah punya pemasok dulunya dan nggak ada pemasok lagi dan nggak ada pemasok lainnya yang mempunyai bahan baku untuk Cimahi Snack gitu. Jadi kita rekomendasinya nggak bakal tampil. Nanti akan saya contohkan di akhir. Nah, kemudian dihitung skornya. Hasil akhirnya adalah daftar masuk kemungkinan besar cocok untuk Cimahi Snack. Nah, di sini kita mendapatkan pemasok yang mungkin cocok untuk snack, yaitu CV Tepung Lestari karena menggunakan bahan baku tepung beras. Nah, UMKM yang serupa juga ada 4 yang menunjukkan bahwa CV Tepung Lestari itu populer di kalangan UMKM yang serupa. Nah, kita contohkan UMKM yang sudah memiliki pemasok. Misalnya Herbal Bandung. UMKM ini sudah memiliki pemasok dan tidak ada pemasok yang eh, tidak ada kita belum menambahkan pemasok lainnya yang mempunyai bahan baku untuk Herbal Bandung ini. Nah, maka tidak ada hasil yang ditunjukkan.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan operasi 7, yaitu rekomendasi kolaborator UMKM dengan menggunakan graph data science, khususnya algoritma node similarity. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat projected graph dengan memanggil gds.graph.project.cipher. Kemudian grafnya saya beri nama UMKM kolaborasi virtual. Di sini saya hanya menggunakan node UMKM-nya saja, kemudian membuat relasi virtual di mana UMKM 1 menjual produk yang termasuk ke kategori tertentu, kemudian ada UMKM 2 yang menjual produk yang mempunyai kategori yang sama dengan UMKM 1. Kemudian di sini saya menggunakan filter supaya hanya tepat satu pasangan UMKM saja yang dihitung, jadi tidak dua kali penghitungan gitu pasangannya. Kemudian mengembalikan nilai ID dari UMKM 1 sebagai source dan ID dari UMKM 2 sebagai target. Kemudian menghitung banyaknya relasi yang memenuhi relasi tadi, di mana UMKM 1 dan UMKM 2 berbagi produk dengan kategori yang sama. Kemudian langkah selanjutnya saya memanggil algoritma node similarity-nya dengan memasukkan projected graph tadi, yaitu UMKM kolaborasi virtual, dan hasilnya seperti ini. Kalau di sini kan hasilnya masih acak gitu ya, belum UMKM yang tertentu gitu, masih acak banget. Dan untuk membuatnya lebih rapi, saya menggunakan ini tambahan match UMKM, nama UMKM yang diinginkan, terus ambil ID-nya, terus gunakan ID-nya untuk menganalisis similarity-nya dengan UMKM yang lain. Nah, dari sini saya menggunakan UMKM Herbal Bandung, mencari kolaborator yang paling recommended. Dapat dilihat di sini adalah yang paling atas itu ada UMKM minuman herbal sehat dengan similarity 0,666. Jadi UMKM ini sangat recommended untuk berkolaborasi dengan Herbal Bandung. Mungkin cukup sekian ya untuk demonstrasi GDS-nya, kita langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penggunaan Neo4j sebagai graph-based database terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan kompleksitas relasi dalam ekosistem UKM di Bandung Raya. Dengan graf skema yang kami rancang, sistem dapat memetakan hubungan dinamis antar entitas utama seperti UMKM, produk, pemasok, bahan baku, jenis usaha, dan kategori. Hal ini memungkinkan sistem untuk mendukung berbagai fitur penting seperti pencarian produk dan pemasok, rekomendasi kolaborasi antar UMKM, hingga visualisasi distribusi pasok. Selain itu, pemanfaatan algoritma graph data science seperti node similarity dan degree centrality memperkuat kemampuan sistem untuk memberikan insight dan rekomendasi berbasis data, bukan cuma asumsi. Node similarity memungkinkan sistem menyarankan UMKM yang cocok untuk berkolaborasi berdasarkan kesamaan kategori produk atau jenis usaha, sementara degree centrality membantu sistem mengidentifikasi pemasok yang paling populer yang bisa menjadi rujukan UMKM lain. Tak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada penjelasan kami yang keliru. Lalu bila ada pertanyaan, kami akan sesegera mungkin menjawabnya di kolom komentar.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.